Boleh dong saya tahu punya istri berapa dan punya anak itu berapa. Setuju. Saya tahu. Tahu saya udah. KM ya. Cuman ini tambahan aja. Ya. Itu kalau misalkan wow ketemu wow, itu hukumnya seperti apa? Wow. Udah tahu. Kan maaf nih, jangan salah nih. Besar kali Rantau ini, jangan salah. Ini masih ponakan. Tahu nggak? Ih, Saya ini bukan berarti KKN ya. bukan lah. Ini serakah banget itu. ya, alhamdulillah. Pemilihan calon RW kenapa gagal? Ah, itu. Subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi ini alhamdulillah kita berkumpul di Masjid Jamiah Taqwa. Adapun yang akan kami tanyakan yang pertama kepada Bapak Ustadz Yaya Muaya selaku amil di RW 02. Kami akan menanyakan ya, tentang pribadi Pak Ustadz. asik. Sejarahnya Pak Ustadz datang ke Cikoneng itu bagaimana? Jadi pengen tahu apa? Banget pengen tahu banget gitu Sangat. ya. Oh, sangat sekali ya. Dari Serang datang ke Tangerang, tentu di pemukiman atau tempat Cikoneng Ilir ya. Saya tahun 84 itu sudah silaturahim ke wilayah Cikoneng ya. Jadi 84 itu sudah silaturahim ke Cikoneng. Namun saya pribadi belum menetapkan saya tinggal di sini ya. Saya pulang lagi kembali lagi ke Serang ya. Kurang lebih penetapan saya tahun 85 ya. 85 saya alhamdulillah sudah menetap di Tangerang atau Cikoneng Ilir yang berlokasi di dekat Masjid Jami Al-Furqon. Mungkin Bapak tahu ya, Jami Al-Furqon. Itu saya, di sampingnya saya ngontrak ngikut abang saya. Alhamdulillah begitu saya datang ke Cikoneng yang namanya dari kampung itu dengan tujuan dan niat nawaitu pengen cari kerja. Itu busla lain. Ya, tentu dengan kenyataan mencari kerja, usaha. Ceritanya seperti itu Pak ya. Alhamdulillah, walhasil saya pun bekerja. Saya di Tangerang ini sudah bekerja pertama itu di pabrik Tony Kitek. Bapak tahu nggak Tony Kitek? Nah, yang sekarang Anduk ya. Anduk itu. Sekarang jadi apa? Hantu. Ya. Saya bekerja di pabrik Tony Kitek, produksi anduk kurang lebih 3 tahun. Saya dioper ke Jakarta, Mangga 2, Sipitung, Rawablong. Nah, setelah itu saya belum nikah, masih bujang. Nah, saya setelah di Jakarta saya alhamdulillah sudah mendapatkan jodoh saya mungkin dari Allah Subhanahu Wa Taala. Saya menikah di 87, ya. Begitu menikah, saya pindah lagi ke Tangerang lagi, ya, bekerja di Tangerang lagi. Alhamdulillah di Tangerang sudah beberapa pabrik saya masukin dan bekerja. Ya 3 tahun, bahkan di pabrik permen. Tahu permen Pak ya? SWB. Saya kurang lebih 3 tahun karena nasib kurang besertai saya kurang bagus. Ada perampingan. Tahu nggak perampingan Pak? Perampingan itu semacam PHK juga sebenarnya Pak. Kata-katanya halus perampingan. Ternyata PHK-an. Kurang lebih ya 50% di PHK. Kena imbasnya saya. Alhamdulillah begitu saya ya udah punya anak lah ya, 1 anak saya dapat pesangon pengeluaran dari SWB 12 juta kebetulan dalam acara anak saya sunatan. Alhamdulillah saya nggak pusing lagi, punya modal buat sunatan anak saya ya. Walhasil banyak sekali ya. Nah alhamdulillah sedikit demi sedikit saya merintis tentang keagamaan di bidang qori atau tilawah ya. Setelah punya anak 1 itulah saya merintis belajar qori, tapi dasar udah ada
Alhamdulillah saya berguru di santrinya Muhammad Z, ya, di Pasar Kemis, dan alhamdulillah di Leduk saya juga latihan tilawah dan tidak pernah bosan. Nah, alhamdulillah setelah latihan saya sedikit punya ilmu, walaupun tidak sempurna ilmu saya, sedikit saya manfaatkan supaya bermanfaat buat orang lain. Kan begitu. Alhamdulillah. Begitu saya buka TPA, ya, Majlis Taklim Tilawah. Alhamdulillah santri kurang lebih 60, yaitu tempatnya di mana? Di Musola Al Hikmah di RT 1. Nah, disitulah saya mengulik daripada tilawah itu sendiri, ya, sampai sekarang masa tua. Alhamdulillah. Setelah itu saya dipercaya oleh masyarakat, bahkan sekarang saya diangkat sebagai amil P3N, pembantu KUA, ya, di Jatiuhung. Alhamdulillah. Baik, ada tambahan sedikit ini. Masih Dengar tadi Sukapur Sirih Pak Ustadz itu sangat panjang, sangat panjang. oh gitu. Perjalanannya. Jadi langsung Boleh dong saya tahu punya istri berapa dan punya anak itu berapa? Setuju. Itu kami ingin tahu juga. Terus tadi Pak Ustadz mengutarakan jadi amil dan mengajar tilawah berikut tajwid. Baik. Mohon diperjelas lagi Pak Ustadz. Terima kasih. Nambah lagi nih. Baik. Baik. Terima kasih atas tambahan yang diberikan oleh Pak Diding, yang mana tadi setelah saya silsilah saya sudah sampaikan juga Pak Diding menyampaikan istri saya berapa, ya. Alhamdulillah istri saya baru yang ini baru 1, punya putra 3. Kalau untuk yang muda itu baru PDKT. Insya Allah. Kenapa baru PDKT? Kita sebagai laki-laki sebenarnya tidak ada larangan untuk menikah lagi, kan begitu Pak? Betul nggak Pak? Ya kan? Masna wasula sawariba, nikahilah istri 2, 3, 4. Tapi ingat, ada kalimat di bawah itu. Kalau enggak kuat, nggak bisa adil, berbuat adil kepada istri yang akan datang nih, yang muda maksudnya Pak Diding, ya, cukup 1 saja, dirawat, dididik dengan baik, insya Allah akan menimbulkan sebagai istri-istri soleh dan berbakti tentu kepada suami, taat kepada suami tentunya. Kita cari istri yang taat kepada suami, karena surganya istri itu ada di kaum suami. Begitu Pak Diding, ya. Sebetulnya Pak Ustadz tadi pertanyaan 2 nih belum terjawab, ya. Pak Ustadz bisa jadi amil di RW 02, berikut bisa mengajarkan tajwid dan ini. Sekaligus saya akan menanyakan kepada tetangga kami Bapak Ustadz Hendrayanto Garlus. Kalau saya pantau mereka sudah 3 dekade jadi ketua PHBI. Saya sebetulnya ingin belajar dari Pak Ustadz Yaya Muhaya, berikut Pak Galus. Saya ingin seperti dia, seperti kayak gitu Pak Ustadz. Mohon penjelasannya. Alhamdulillah, asal usul dan mulanya saya ketika menjadi amil di sini, saya itu dulu mengikuti kesepuhan saya yang dianggap guru lah, ya Pak, ya. Cuma beli mendiang almarhum Almaktullah Ustadz Samudi, tahu ya. Nah, saya itu Pak Diding ikut kemana ikut diajak dan sebagainya, sampai saya mampu dan bisa memandikan jenazah, ya, di wilayah ini Pak. Sehingga setelah itu, ya, karena Ustadz Samudi sudah tiada atau diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jadi terpaksa sebagai penggantinya adalah saya, ya. Alhamdulillah. Udah berapa tahun kita, ya? Kurang lebih, ya? 3 tahun. Alhamdulillah saya menjabat amil secara resmi 3 tahun. Saya sudah menjadi amil dan alhamdulillah didampingi oleh masih saudara kita Bapak Ustadz Darlus, Hendrayanto Darlus, memang beliau sebagai wakil. Bahwasanya jadi amil itu bukan ringan Pak. Maaf, ya, jadi amil itu bukan kerjaan yang enak banget, tidak. Ya, karena harus siap ketika malam, di hening malam kita lagi tidur, diketok-ketok pintu oleh warga, bahwasanya ada yang meninggal dan sebagainya. Bagaimana Pak Amil tengok dan sebagainya, ini kita harus betul-betul ikutin mereka. Dan pertanyaan kedua, Pak Amil yang tadi bisa sejarah bisa memulai
mengajar tilawah dan juga tajwid di Masjid Jamiatak. Oke. Terima kasih Pak Ustadz. Jadi Sebenarnya saya saya juga tahu, sebenarnya saya tahu. Tahu, Karena saya udah. DKM ya. Cuman ini bahan aja. maka ketika orang membaca Al-Quran tidak bertajwid, ya sama dengan kita ketika orang belajar kitab-kitab yang lain tanpa ada tajwid, maka Al-Quran itu kita masih kurang afdol dalam membaca Al-Quran. Mungkin itu Ustaz ya, itu kronologis alatnya sekecilnya aja itu ya, kita kurang lebihnya seperti itu. Kami karena punya ilmu terbatas, tapi yang penting bermanfaat. Kata Allah, amalkan ilmu yang telah engkau ketahui, baik satu alif, kata Allah ya, baik satu alif, tetapi Allah akan nambah ilmu ataupun ilmu yang belum kita ketahui. Jadi itu aja kali ya. Bukan berarti saya itu paling pintar, paling hebat, bukan, tapi mengamalkan ilmu yang sudah ada, maka Allah akan nambah ilmu yang belum ada. Itu sebenarnya ya, tidak ini banget gitu ya. Baik, itu aja. Terima kasih Pak Ustadz ya atas apa yang disampaikan tadi, jawaban-jawaban yang ala kadarnya aja, mudah-mudahan bermanfaat buat semuanya di sini. Amin ya robbal alamin. Terima kasih. Jadi saya menambahkan bahwasanya dulu Pak Amir belum mengajar di Masjid Jamiah Taqwa. Dulu ini masih musola, lalu ini musola At-Taqwa dulu. Jadi setelah jadi masjid, saya menjadi DKM dan saya meminta untuk Pak Amir untuk mengajar di Masjid Jamiah Taqwa, dan sampai sekarang alhamdulillah Pak Amir ya. Alhamdulillah. Lanjut pertanyaan selanjutnya kita ke Pak Wakil Amil nih, Pak Ustadz Hidayat Togarlus, dan kebetulan juga beliau adalah Ketua PHBI selama 3 tahun ya, 3 tahun alhamdulillah. Bisa diceritakan bagaimana sejarahnya Pak Ustadz Hidayat Togarlus ini kan bukan orang Cikoneng. Masih bisa ceritakan dulu gimana bisa ada di Cikoneng dan sekarang menjadi wakil amil, menjadi ketua DKM Musola Al-Hikmah, menjadi ketua PHBI selama 3 tahun, dan juga pernah menjadi ketua PHBI di Musola Al-Hikmah. Gimana ceritakan? Ya, juga pernah jadi dewan juga Pak. Dewan RW, tapi dia nggak lolos. Nggak lolos. Itu bisa nanti kita bahas. Pernah Pak. Beliau pernah dia. Oh ya, Dewan RW. Nah, nanti kita bahas nanti. yang sepatunya sempit itu ya. Jangan kita bahas. Nanti kita bahas ini. Bagaimana Pak Ustadz Hidayat Togarlus bisa ke Cikoneng dan sekarang menjadi wakil amil, ketua DKM Musola Al-Hikmah, ketua PBI, dan pernah jadi ketua PHBI di musola dan juga masjid. Nah, masjid masih yang sekarang. Ya, terima kasih Bapak DKM dan Bapak Sekretaris Masjid Jamiah Taqwa atas waktu dan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Bapak Amil yang saya hormati, Bapak Ketua DKM, Bapak Didik. Sejarah hidup saya untuk di wilayah Cikoneng sebenarnya tidak banyak yang tahu, karena memang dulu waktu kecil saya itu jarang bergaul, ya bukan berarti anti orang Cikoneng ya. Jadi untuk sejarah datang ke Cikoneng itu almarhum nenek, atau di sini dipanggilnya Mbah. Itu menurut beliau almarhum merantau ke Cikoneng, bukan ke Cikoneng dulu sih sebenarnya, ke Jakarta dulu sekitar tahun 65 setelah PKI. Jadi maksudnya setelah PKI lah, lagi zaman kalau mau kemana-mana itu harus ada surat jalan. Jangan ini PKI. Jangan-jangan Ada surat jalan apa ya, tidak terlibat PKI gitu kan. Kebenaran almarhum nenek saya itu punya, karena benar itu pada saat di kereta itu diperiksa benar gitu. Jadi alhamdulillah sampai ke Jakarta, dan di Jakarta itu secara kebenaran almarhum daripada uas saya, atau kalau bahasa Sunda itu apa ya, Pak D ya, Bahasa Jawa atau Bali, bahasa Sunda uang. ada semacam penawaran untuk wajib militer pada zaman itu. Jadi pada zaman itu masuk militer itu atau polisi itu
siapa yang mau gitu kan. Tanpa bayar ya. Tanpa bayar. Jadi menyusullah almarhum nenek saya itu, maksudnya menyusul apakah anaknya ini di Jakarta masuk atau tidak jadi tentara. Setelah disusul, ya mungkin ini cerita ini bukan saya ketahui, ini cerita nenek saya gitu ya. Nenek ya. Dan secara garis besar kalau mengenai pribadi, saya ke Cikoneng itu kalau tahunnya lupa ya mungkin sekitar tahun 70-an Yang jelas mungkin antara umur 4-5 tahun saya sudah di Cikoneng. Ya pokoknya seingat masalahnya sekitar 1 atau 2 tahun kemudian saya itu disunat gitu di sini. Jadi zaman dulu, anak-anak zaman dulu walaupun mungkin sekolah itu agak gede-gede, tapi rata-rata sebelum sekolah itu pasti udah pada disunat. Jadi anak-anak dulu begitu. Balik lagi ke awal bahwa kehidupan pribadi saya ini memang jarang diketahui oleh khususnya teman-teman atau warga Cikoneng, karena saya banyak keluar ini dalam pengertian ya macam-macam lah. Iya. Karena adanya di pojok juga tuh adanya tuh. Dan Nyumpet. ketika saya datang ke Cikoneng diajak oleh almarhum nenek saya suruh tinggal di Cikoneng, itu zaman dulu Toniki belum ada, masih lapangan. Dan kebenaran dulu di situ ada rumah yang sekarang menurut infonya itu adalah rumah Bu Juju, keluarga dari Pak Haji Mustafa. Nah semenjak itulah saya mungkin kalau bahasa bukan berguru sih sebenarnya, suka ikut-ikutan lah gitu dengan almarhum Pak Haji Mustafa, yang kebenaran pada saat itu dia itu tokoh atau bukan pengurus sih sebenarnya dituakan atau dihormati lah di asrama itu. Disepuhkan. Secara kebenaran dia itu dihormati di asrama juga maupun di Cikoneng juga. Jadi ya nggak ngerti lah, pokoknya ikut aja gitu suka. Baik misalkan zaman dulu itu misalkan tahlil atau marhaban. Makanya saya kebenaran juga dengan Pak Amil ini mengenal irama marhaban yang sekarang itu sebenarnya saya udah dari dulu. Sama dengan saya yang dengar, saya yang bukan pelajari, saya dengar lah khususnya karena cuma ikut-ikutan dulu pada waktu itu. Jadi iramanya seperti itu, maksudnya lagu marhaban seperti itu. Makanya ketika Pak Amil ini ada marhaban, saya mendengar sama nih, saya juga dulu lagi kecil begitu tuh. Nah, jadi ikut-ikutan, kemudian belajar alif-alifan. Setelah itu barulah saya ada niatan setelah sekolah itu belajar ngaji di Cikoneng. Ya alhamdulillah dulu karena zaman belum ada listrik ya Pak Ustadz Amil ya Pak Amil udah tahu lah. Ya guru saya di sini dulu pertamanya di Cikoneng, maksudnya selain dari ya bukan guru sih kalau Pak almarhum Haji Mus sebenarnya. Yang guru secara benar-benar disebut guru lah. Bukan udah almarhum belum ya Pak Solihin. Pak Ustadz Solihin. Iya. Masih ada. Kemudian ya terus mengikuti Pak Haji Mustafa terus belajar di Cikoneng terus juga, diantaranya pindah lagi ke Pak Haji Hanafi, sempat juga belajar juga di Pak Ustadz Basri. Tapi ya itu tadi namanya belajar kecil ya. Belajar Quran tuh ya, ngaji ya. Pokoknya belajar macam-macam lah, belajar sholat, belajar wudhu, belajar ngaji. Ya diantaranya ngedengar marhaban, ngedengar atau ucapan-ucapan tahlil itu udah dari kecil, alhamdulillah. Ya sampailah kemudian menginjak usia sekolah, remaja, ya mulai rada menyadari bahwa penting lah gitu, kita harus belajar benar-benar gitu. Nah mulai di situ rada ditekunin Pak Ustadz. Jadi walhasil kalau diloncat sekarang itu saya mungkin bisa sedikit-sedikit sebenarnya lagi kecil belajarnya. Kalau sekarang mah sama sekali. Iya. Ya misalkan bisa surah Al-Fatihah, bisa sedikit hafal Al-Kafirun atau juz amma. Itu boleh ngapal lagi kecil Pak Ustadz. Sekarang mah belajarnya
Pokoknya yang sekarang mungkin bahasanya hafal sedikit-sedikit itu alhamdulillah waktu kecil memang. Mulai menginjak usia sekolah itu ya ini yang jelas tuntunan Allah mungkin ya. Maksudnya mulailah rajin belajar secara rutin, menghafal, belajar Al-Qur'an juga mulai ya istilah kata diperdalam lah bagaimana cara supaya bisa ya tajwidnya, walaupun saya mungkin juga nggak terlalu bisa tajwid tapi terus belajar. Kalau Pak Amil kan udah rada-rada baca Qur'annya sama tajwidnya kan hafal. Kalau saya memang Bisa. tajwidnya kurang. Tapi insya Allah bacaan saya itu juga memang sesuai mudah-mudahan. Tapi kalau secara ini hukumnya apa? Nggak hafal semua Pak Ustaz. Karena memang dulu saya mengutamakan. Bentar. Pak Didi nggak ada pertanyaan? Oh ada, ini tadi Pak Ustadz Galus mengenai tajwid, jadi ada hukumnya, ada ini segala Pak. Ini karena kami orang doib ya, terus terang aja. Itu kalau misalkan waw ketemu waw, itu hukumnya seperti apa? Wow. Udah tahu. Ya. Lanjut aja. Ya para pemirsa YouTube, mohon maaf biasa ini saya ini awal mula dari bertemu dengan Pak Sekretaris Masjid At-Taqwa ini itu Pak Merisa YouTube nih. Ini zaman ngebangun musola. Jadi saya itu disebut akrab ya enggak juga, berantem juga pernah gitu. Maksudnya bukan berantem tonjok-tonjok kan berantem. Ya, tapi alhamdulillah itu pemirsa itu. Sampai sekarang ini berlanjut, kayaknya tuntunan Allah kayaknya nih. Di musola bareng, di masjid bareng gitu ya. Ya alhamdulillah gitu, karena saya ini bergaul itu bukan mau mencari musuh ya, ujubillah gitu, bukan mencari musuh. Jadi kesimpulannya bahwasanya dulu Pak Ustadz Garus ini neneknya Ya, dari nenek saya Jawa, duluan yang kesini dari Jawa. Jawa ke Jakarta itu karena mempunyai surat bahwasanya bukan PKI dan alhamdulillah bisa menetap di Jakarta. Almarhum nenek itu maksudnya menyusul anaknya yang katanya Yang tes itu yang wajib militer ya, itu. wajib militer itu maksudnya apa masuk apa enggak gitu. Jadi Menurut lalu cerita almarhum nenek, Ya, lalu- saya sih nggak tahu itu. ya lalu langsung Pak Garus ini tinggal di Cikoneng, Cikoneng. ya kan. Yang tadinya itu Toniki masih lapangan, ya kan sebagiannya di pojok. Ya mungkin Nah, di Dan maaf nih, jangan salah nih. Ustaz Galus Randaut ini, jangan salah. Ini masih ponakan. Iya. Tahu nggak? Sisi lain masih ponakan. Ini orang tuanya, mamanya Ustaz Galus itu adalah adik dari mertua saya. Nah berarti putrinya itu pernah bibi ke emaknya tuh. ya Saudara. Makanya saya- Berarti nggak jauh lah ya. Wajar lah buat wakil hamil kan gitu ya. maksudnya Namanya masih perlu dekat. juga diketahui Pak Dinasti. Ustadz, Pak Diding. Jadi saya ini bukan berarti KKN ya. Bukan lah. bukan Karena KKN. kita kan orang lain. Ya nanti itu mungkin kalau ada pertanyaan nanti sedikit saya jelaskan kronologinya. Jadi bahasanya kalau ama ini pernah tua karena Anak abang ya. walaupun misalkan ya secara kebenaran juga emang umurnya lebih tua gitu. Walaupun seandainya lebih muda tetap manggilnya tetap saya kakak karena ini pernah tua. Gitu. Tua. Karena Ya, dia tahu aja. kayaknya ya enggak lah. rumah kayaknya tuaan. Nah, makanya. Tuan wakil mana? Iya, alhamdulillah karena wakil mah ya lebih capek lah biasanya gitu. Karena wakil gitu. Jadi wajar kalau lebih tua gitu. Jadi bisa menjadi wakil amil pernah belajar dulu sama almarhum Haji Mustafa, terus Ustadz Solihin, terus Haji Hanafi dan antaranya. lain. Dan alhamdulillah sekarang mempunyai bekal itu menjadi Ya. wakil amil dan juga pernah ikut-ikut almarhum Al-Maghfurlah Ustadz Samudi juga ya. Ya. Jadi Bukan sudah ikut. mempunyai bekal untuk menjadi Insya Allah. wakil amil. Dan juga ini ada pertanyaan selanjutnya yaitu gimana bisa menjadi DKM Halikmah dan juga bisa menjadi ketua PHBI 3 periode. Itu sekretaris sudah tahu. Ya boleh dijelaskan. Kayaknya serakah banget itu. Ya, alhamdulillah. Ya alhamdulillah Pak Ustadz, kalau namanya saya pribadi ya niat saya ketika ya maksudnya kalau bahasa orang benar ya Pak Ustadz, bergaul itu untuk pertama mencari saudara atau teman. Kedua, mudah-mudahan kita ini yang saya bisa itu kan bermanfaat gitu kan.
Adapun mengenai sekarang mungkin kata orang ini mah, misalkan ketua PHBI misalkan atau DKI, sebenarnya saya apa ya nggak merasa gitu, maksudnya saya mah biasa aja. Mungkin disaksikan juga di sini ada Pak Didi, coba aja dia lihat saya di musola itu sebenarnya kayak DKI mau gitu. Ya mohon maaf bukan ngeledek, memang kenyataan karena memang prinsip saya itu bergaul itu atau apapun amanah yang diberikan itu ya biasa aja, karena ini kan keagamaan, bukan juga secara perusahaan atau apalagi yang mungkin ada gajinya. Makanya saya biasa aja. Kalau waktunya misalkan suruh bikin kopi, ya bikin kopi aja biar DKM juga kalau saya mah. Atau mungkin suruh nyapu atau nyapu aja gitu. Jelas. Yang penting musola itu ada yang ngurus. Berarti untuk jadi DKM Maling ini secara kebetulan saja Ya, ya. Nah kebetulan ini lah mungkin. mengenai menjadi ketua PHBI 3 periode yang dibilang cukup sukses, setiap tahun ada peningkatan dan juga antusiasme pada masyarakat itu semakin bertambah. Tuh Amin. kunci suksesnya apa sih gitu? Rahasianya? Jadi memang itu tadi ya, bahwa sukses itu kan nggak mungkin boleh sendirian, itu yang pertama. Dan mengenai sejarah PHBI ini sebenarnya saya rada bingungnya mah begini, saya itu kan ke masjid ya, itu kan ya bahasanya kan dijadwal lah, bahasa dijadwal gitu. Sedangkan di RT atau di tempat saya RT 7 secara kebetulan memang saya udah mengadakan Pak Ustaz. Dan secara kebetulan juga ya warga itu tadilah mempercayai, katanya saya itu ya ketuanya lah bahasanya. Walaupun sampai sekarang juga kurang jelas ketua di sana. Saya itu orangnya apa ya, pertama kalau amanah itu nggak bisa nolak, apalagi ya ibarat amanah lah yang seakan-akan dibebankan di masyarakat. Nah secara kebenaran di At-Taqwa pada saat itu ya, setelah ini jadi masjid kan ikut rapat tuh ya pada saat itu ya kalau mungkin nggak salah. Malah di sini malah jadiin PHBI lagi gitu kan. Secara kebenaran memang udah ada pengalaman di RT 7. Ya bukan berarti saya pengen di sono ketua di sini, bukan Pak Ustadz, bukan aku. Bukan berarti serakah gitu ya. Masya Allah. Atau ngapain kita ujuk-ujuk datang terus? Pokoknya saya ketua kan nggak mungkin kan ya biasa dulu kan mungkin Pak Proses Ustadz. ya. Proses pemilihan Ya istilahnya pemilihan. Kebenaran ya itu tadi. Ya ngomong-ngomong pemilihan, maaf saya potong, ngomong pemilihan dulu kenapa jadi pemilihan calon RW, kenapa gagal? Itu. Ya itulah hidup Pak Ustadz. Ya Pak Sekretaris, Pak Didik, hidup itu kadang-kadang aneh gitu ya. Buat saya aneh. Kenapa aneh? Ya mungkin nggak tahu, saya juga nggak taunya, mungkin apa ini saya dianggap mampu, apa dianggap orang bener, apa bagaimana. Pagi-pagi ceritanya, mungkin juga ada sebagian udah ada yang tahu ya, saya pernah cerita. Pagi-pagi hari Sabtu kalau nggak salah, istri SIP 1 antarlah saya, ya, lewat biasa tuh lewat. Emang sepintas saya ngeliat Pak Ustadz tuh, di situ ada almarhum Pak RW Malik dengan RT. Waktu itu masih RT was masih RT. Ngeliat emang biasa lewat tuh. Kontak ya? Iya. Kontak gitu ya? Atau nggak kepikiran bakal di stop nggak? Itu biasa aja lewat pulangnya. Itu mah di stop Ustaz. Stop gitu kan. Saya pikir ada apa ini ya? Ngobrolin apa gitu kan? Ya itulah akhirnya cerita. Begini. Seakan-akan ya kesimpulannya saya mau nggak katanya nyalon RW gitu. Harus siap. Terus saya jelaskan terang-terangan. Aduh, saya mah begini tuh nggak ada kalau kepikiran nyalon begitu mah, kecuali mungkin kalau bahasa boleh ditunjuk ya insya Allah. Tapi kalau pemilihan begitu saya nggak apa namanya, bukan jiwa saya gitu ya. Ya bukan berarti saya orang benar kemudian dipilih, bukan, maksudnya pemilihan gimana kata saya. Niatan lah. Ada niatan apa? Niatan ya. Cak bahasa Sundana mah untuk ngimpi-ngimpi acan lah gitunya. Artinya gitu kalau kata bahasa Sunda mah. Ayo aja tuh terus didesak-desak. Kesel kan ceritanya, saya kesel kan. Pulang ke rumah. Udahlah, saya enggak. Dapat kurang lebih setengah jam disusul Pak Ustadz ke rumah.
Sampai istri pulang setengah hari kan, Sabtu setengah hari tuh. Saya disusul Pak Ustadz sama almarhum Pak Malik sama RT UAS disusul. Melanjutkan pembicaraan yang awal sampai istri pulang. Istri di itu udah gerendang-gerendang ini dari pagi ngobrolin apa gitu kali ya. Ya akhirnya kan saya khawatir sama istri marah, dan juga saya juga akhirnya kan lama-lama juga nggak enak juga sama dua orang itu, almarhum Pak Malik dengan RT. Akhirnya saya sanggupi, itulah sejarahnya. Dan mengenai ya ini mah pisiriun ya cak bahasa Sunda mah. Ya karena kita ini nggak atuh cak bahasa Sunda nggak ada ngimpi-ngimpi, atuh nggak siap semuanya lah. Baju nggak siap, sampai sepatu kan tadi kecilan. Jadi pada saat itu Pak Ustadz ini lucunya nih, ya itu tadi karena nggak siap atau serba pinjam kalau kata bahasa minjem. Yang dikasih yang punya itu pertama, yang punya saya maksudnya sorban ya, tuh ya, peci, sama apa ya, itu semuanya ambil minjem semua. Termasuk jas ya. Bapak tahu aja. Sepatu minjem sama mamang saya itu. Begitu dipakai namanya kita malu namanya. Bayangan saya kan, aduh ini mah harus keren kali ya kalau pemilihan RW mah. Dan yang paling lucu lagi itu Pak Ustadz ya, saya sampai kepikiran gini kan, dulu udah hobi ngerokok juga ya, udah pada tahu. Ini bawa rokok apa enggak ya kata saya nih. Di panggung mah nggak boleh ngerokok kali ya. Ceritanya saya nggak bawa rokok tuh Pak Ustadz. Berhubung kita mah nggak ada niat mau nyalon ini ya nggak, cengir gitu. Saya asal ngelihat RW itu ya, dia mah ngebul lagi. Kita dikasih kopi doang. Dalam hati saya, ya Allah kata saya, masa ngopi doang mau minta malu kata saya itu. Ya alhamdulillah itu mah ya. Ya namanya juga RW juga paham kali ini orang nih gak niat nyalon nih. Saya dibeliin rokok. Aduh malu-malu juga saya terima. Maksudnya masa saya ngopi doang udah pagi ngerokok dari pagi gitu kan. Ya alhamdulillah, itulah sejarah kenapa saya pernah nyalon RW. Ya itulah pertama memang sejarah hidup ya. Kedua wasilahnya almarhum dari Bapak. Itu mah murni Pak Ustadz, saya itu ibarat bahasa ininya mah jangankan duit, rokok pun dikasih orang. Itulah kira-kira. Ya jangankan duit, rokok aja dikasih orang. Jas pinjem, sepatu pinjem, baju pinjem, baju putih itu, baju putih bukan koko, bukan baju putih kemeja. Kan saya nggak punya kemeja Pak Ustadz. Ya bukan sombong gitu, maksudnya bukan mentang-mentang Ustadz, bukan. Bajunya ada putih cuman koko, masa pakai baju koko kan. Untung kalah ya. Ya mungkin kalau menang ya mungkin saya nggak bakalan jadi podcast ini, mungkin saya di kantor RW gitu kan. Ya, itu kan. Artinya lah nggak bakalan podcast begini kalau saya menang. Ya jadi kesimpulannya jadi ketua PAB itu terpilih lah, maksudnya terpilih itu nggak sengaja ikut rapat dan terpilih menjadi ketua PABI hingga sekarang. Dan yang selanjutnya menjadi penyalon ketua RW itu karena ketidaksengajaan, dipaksa karena kepentingan orang lain. Jadi Carlos menjadi korbannya, intinya seperti itu. Kalau bahasa dipaksa sih sebenarnya mungkin nggak juga, karena dengar pada saat itu almarhum itu nggak bisa nyalon lagi. Walau alam saya juga nggak terlalu nanya gitu. Jadi maksudnya dia itu pengen pada saat itu kan Pak Ustadz ya, itu RW itu tidak ada saingan gitu maksudnya. Jadi kalau terpaksa kalau dipaksa sih mungkin saya kurang enak juga ya. Maksudnya dia itu pengen ada pada saat itu RW itu yang calon lain, tidak tunggal gitu. Itu aja sih mungkin. Jadi akhirnya ya setelah saya juga mikir agak apa salahnya gitu ya. sebab itu mah nyalon juga gratis, murni gratis itu Pak Ustadz. Sama sekali itu nggak keluar biaya sepeser pun, bahkan rokok juga alhamdulillah dikasih oleh Pak RW. Jadi kan saya sih tahu kronologis dia calon RW, intinya adalah almarhum itu memang udah membayarkan yang namanya uang pendaftaran, tetapi secara
syarat, ya almarhum itu nggak bersyarat, artinya begitu. Nggak tahu lah. Tapi kan udah bayar, makanya dilimpahkan Ustaz Galus, dilimpahkan, harus mau karena udah bayar, gitu Ya, Pak. pokoknya judulnya Udah. mah Kalau diantaranya. belum bayar nggak bakalan, karena udah kasih tahu saya, gitu kronologisnya, makanya harus maju. Kalau memang dipaksa, memang setengah dipaksa, harus maju karena saya udah nggak bisa maju, gitu Pak. Sejarah. Dan Setahu juga ada setahu saya mah. bisa memilukan nih kan sepatu itu kan sepatu itu kan kecil lah. Aduh, masalah, Terus ya, pas aduh. mau jalan pulang itu gimana? Aduh, itulah sampai sekarang teman saya yang itu udah nggak ada sih. Ceritanya kan udah beres ya, Ustaz ya. Waduh, saya nggak bakalan bisa pulang kalau jalan nih. Udah sakit banget itu. Bener. Karena bukan ukurannya. Bukan ngomong bohong, udah sakit banget. 40. Ceritanya saya pura-pura gagah nih. Turunlah dari panggung, padahal kaki sakit tuh. Kebenaran yang sekarang apa namanya pom bensin mini Pak Iya, siapa? Pak Ujo. Pak Ujo dulu masih warung Pak Ustadz tuh, masih warung. Saidan. Iya nggak tahu lah pokoknya. Waduh, Dia Pak Saidan itu. saya pura-pura tuh. Kebenaran ada duitnya dikit, pura-pura ngopi di situ. Pura-pura ngopi. Padahal pengen pulang itu, pengen buru-buru pulang. Dalam hati saya bodo amat loh, saya nggak mau dengerin ngitung lah. Gitu. Cuman saya, aduh, masa saya habis nyalon nyeker gitu kan, kan nggak mungkin. Kebenaran teman saya lewat. Jadi teman saya tuh Nana, udah beres, udah. Tolong dong anterin pulang. Ya, alhamdulillah itu. Emang dasar berkah ya. Itu saya kebayang kalau misalkan nggak ada teman saya terpaksa itu. Pas dibuka lecet, Masya Allah, bener itu serius. Saya nggak ngomong bohong ini kepada pemirsa juga. Itu kenapa saya nggak bisa pulang? Pas dibuka sampai rumah lecet ternyata, pantesan sakit banget. Iya, menjaga image ya. Itu malu lah, Amil. Masa kita habis jalan misalkan copot kaki ngeker kan nggak mungkin. Nah, dari panggung sih saya pura-pura gagah, padahal kaki sakit banget. Itu alhamdulillah ada temen lewat. Ya itulah akhirnya alhamdulillah sampai ke rumah. Pas dibuka ya itu ternyata lecet ya, namanya sepatu kulit sempit dipaksain ya. Begitulah kira-kira sejarah. Pasti lah. Mungkin itulah maksudnya Suka duka ya. suka duka nyalon RW. Semua. Iya. Aduh ya. Dan mungkin pemirsa cukup sampai ini aja, mungkin akan lanjut nanti Insya Allah. lebih dalam lagi kepada pertanyaan kepada Pak Amil juga Pak Wakil Amil ini. Siap. Jadi kesimpulannya bahwasanya Pak Amil nih Pak Ustadz ya ini dulu ke Tangerang khususnya itu tahun 84 dan Sudah mulai ke menetap Cikoneng. mulai menetap tinggal di dekat Masjid Al-Furqan tahun 85 dan menikah tahun 87-an. 87-an. Umur berapa itu Pak Amil? Ya, Umur berapa umur? umur 20 jalan. 20. Masih muda saya ini. Oh, masih muda, berarti nikah muda. Muda. Berarti bahasanya 20 jalan tuh benar. Menginjak 20 itu pun harus ada izin dari orang tua tahu. Oh, iya. Saya menikah itu harus ada izin tertulis, tanda tangan, izin dari orang tua. Kalau nggak itu nggak bisa nikah. Dulu tuh ya seperti itu. Ya, Gitu. alhamdulillah sekarang punya anak 3 dan sudah mempunyai cucu 4. 4. Aduh, tapi jiwa saya tuh 17 tahun aja sih rasanya. Ya. Udah pasti Kayak itu. jiwa yang pertama kesini aja gitu. Nanti kalau mau nikah lagi nggak enak Pak Amil mah nikah sendiri gitu tangan ada. Masuk. Kalau menikah lagi enak dia mah. Numpang Nikah doang. sendiri, nikah sendiri iya. Aduh. Ya Kita gitu lah. alhamdulillah Amil ini sekarang rutinan mengajar tilawah serta tajwid di Masjid Jamiat Taqwa setiap malam Sabtu, iya, Sabtu. Pemirsa YouTube Masjid Jamiat Taqwa RW 02 yang ingin belajar tilawah dan juga tajwid, silakan langsung datang saja ke Masjid Jamiat Taqwa Ba'da Isya setiap malam Sabtu. Ya. Dan juga kesimpulannya bahwasanya Ustaz Gardus ini perjalanan juga tidak mudah ya, penuh dengan lika-liku, Penuh. batu Penuh kerikil, banget malahan. dan juga banyak batu kalinya kayaknya nih. Iya, iya. Udah bukan kerikil Sulit. lagi ya. Iya, kerikil lagi batu Gak kali. mudah lah. Kalau kebaikan itu intinya nggak mudah Mas. Jadi banyak godaan, banyak rintangan. Karena ya bukan kita so seperti kata orang-orang dipanggil Ustadz, bukan. Kan orang nggak tahu perjalanannya ya. Artinya maksudnya nggak tahu. Misalkan bisa ikro, bisa padahal madu belajarnya nggak bisa tahunan gitu, bukan bulanan lagi. Sekarang sih orang kata enak kata dipanggil. Ya, sekarang
sekarang mah tinggal pakai sorban gitu. Ya, Pak Amil. Iya. Betul. Ya intinya pengalaman tadi Pak Amil dan juga Pak Wakil Amil mudah-mudahan menjadi pembelajaran untuk Amin, kita amin. dan juga untuk memotivasi para anak muda untuk bisa lebih bermanfaat lagi bagi orang Amin, banyak. amin, ya Allah. Juga tadi pesan Pak Amil, jangan lupakan Pak Amil dan juga Wakil Amil apabila nanti kita meninggal dunia, wah dibungkus ke Pak Amil. Karena jangan dijauhi Ya, Amil Pak. jauhi. Jadi kita Jauhi, harus ya. sering Himbauan itu himbauan. Himbauan. ya, ya. himbauan untuk Lebih bergaul. lebih silaturahim lagi. Kata Ustadz Fikri itu la ta'arofu, bergaulah. Iya, bergaulah. Bergaul. Jadi Silaturahim. kita mengaji jangan hanya untuk diri sendiri, tapi kita harus mengaji juga untuk bermanfaat bagi orang lain. Kita sholat beribadah jangan untuk diri sendiri, tapi kita harus sholat beribadah untuk bermanfaat bagi orang banyak. Dalam artian sholatnya itu kita diaplikasikan kepada kehidupan sehari-hari. Ya mungkin itu saja. Terima kasih. Kita akan lanjut ke podcast selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.